Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Dan kita kembali di sirkuit MotoGP Mandalika, melihat sama-sama progres pembenahan maupun bagaimana perkembangan dari sektor-sektor yang belum tuntas atau pada evaluasi yang dilakukan di sirkuit Mandalika ini. Kita di hari Jumat ini kita melihat dulu ke sisi jalan bypass yang ada di sebelah utara atau jalur provinsi yang di sisi utara sirkuit Mandalika, ya sudah mulai menunjukkan hasil yang lebih signifikan, sudah mulai tersabes dan prime coat, serta beberapa bagian sudah dilakukan pengaspalan seperti yang bisa kita pantau di sini. Dan pemandangan di area parkir ya sudah mulai ditata, baik itu di parkiran VIP yang ada di belakang sirkuit atau parkiran yang berada untuk shuttle bus di sisi timurnya. Kita masuk ke kawasan VIP ya, melewati sini, dan progres pada landmark atau di jalan provinsi juga sudah menunjukkan hasil yang sangat baik untuk bagian pavement atau pejalan kaki di sini ya, untuk trotoarnya. Dan pengaspalan sudah terlihat mulai dilakukan pada satu sisi di kanan ini untuk jalan provinsi. Kemudian pembetonan terus diselesaikan pada jalur pavement dan penggalian drainase atau penataan untuk pagar luar atau precast sudah mulai dalam tahap pengerjaan, mempercantik bagian depan terutama, karena di saat MotoGP nanti tentu kita ingin orang-orang atau para penonton melihat bagaimana bagian depan dan tidak terkesan kumuh atau terlihat lebih menarik dan enak dipandang. Ya, kemarin di sini kita lihat 3 parkir untuk helikopter ya, baik itu MGP helikopter, kemudian beberapa helikopter dari Basarnas, juga dari Kapolri, dan sejumlah logistik terus berdatangan nih teman-teman. Dari beberapa hari yang lalu sudah berdatangan, baik itu logistik berupa kursi atau single seat, kemudian di sini juga untuk rangka-rangka sebagai bagian dari tribun atau grandstand juga sudah mulai berdatangan, ditata ya sedemikian rupa. Dan nantinya tunggu konstruksi besi yang terlihat agak terlambat sampai atau tiba di Pulau Lombok, sehingga tidak semua area yang kita lihat sudah berdiri dengan konstruksi besinya. Namun tidak menjadi masalah ya, karena semua sudah diatur dan logistik berupa grandstand atau tribun ini begitu banyaknya ya, sangat banyak. Seperti kita tahu saja kalau penonton yang dibolehkan nonton seperti 100.000 orang, jadi masih sangat-sangat banyak yang belum datang ya dari logistik untuk tribun sendiri. Ya, terkait dengan pengaspalan ulang ya, resurface. Jadi yang dimaksud dengan pengaspalan ulang tidaklah pengaspalan akan dilakukan mulai dari lapisan yang pertama ya, dan kedua dan juga yang ketiga, tidak seperti itu. Untuk resurface ini sendiri khusus di bagian SMA atau stone mastic aspal, yang mana ketebalannya hanya 4 cm atau lapisan yang ketiga dari aspal yang ada di trek sirkuit Mandalika ini. Kemudian sejumlah bagian dari deretan garasi pedok ya, di sini kita melihat persiapan untuk pembuatan atau pemasangan semacam kanopi supaya lebih terlihat asri dan lebih
lebih enak ya dipandang juga nanti. Dan persiapan yang lain seperti pada sisi kanan terus dituntaskan, yaitu pembuatan dari atau pendirian dari grandstand dan tribun premier yang ada di sini. Progres sudah terlihat, lumayan persentase yang dicapai. Dan untuk hari ini ya, sudah mulai dimobilisasikan sejumlah alat berat untuk di sirkuit Mandalika, pengerjaan pada pengaspalan ulang, lalu sejumlah alat berat yang harus segera menuntaskan beberapa titik di jalan provinsi maupun di jalan bypass dari bandara menuju Mandalika juga terus berdatangan. Di 2 hari ini akan dilakukan pengiriman ya. Sekarang sejumlah alat berat tersebut sudah mulai siap-siap dari Pelabuhan Banyuwangi dan langsung menuju Pulau Lombok. Kemudian di sini kita melihat progres pada VIP Village ya, teman-teman. Terus ditata, dirapikan dan dibikin lebih menarik sekali, baik itu bangunan luar dan interior. Kita akan coba lihat dari sisi depan ya, terkesan mewah dan elegan ya untuk bangunan VIP Village di sini. Ya, kita berada di tikungan yang pertama saat ini ya, melihat ke sebelah kanan untuk daerah atau area tribun yang merupakan zona B kita bilang. Juga di sini sudah mulai tiba sejumlah logistik grandstand. Ya, kita belum tahu, ini belum di unbox ya, apa sih isinya di dalam sini. Kemungkinan single set atau apa, kita akan melihat sama-sama nanti untuk logistik yang sudah tiba di grandstand lokasi area B di sini. Melintas di atas penalty track, kita langsung melihat persiapan sisi kanan untuk tribun standar yang ada di tikungan yang keempat menuju ke 5. Terus dibersihkan hasil pengecoran di sini agar tidak berterbangan nanti ke arah track lane lagi. Dan di sisi kanan juga lahan yang sudah mulai dirapikan ke arah depan sana menuju ke tikungan yang ke-7 ya. Kalau kita perhatikan juga terus dilakukan penataan. Dan sisi luar seperti apa progresnya, kita akan coba melihat lebih dekat. Akses pintu timur ya, dari sirkuit Mandalika menuju ke arah bypass dan Tanjungan sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat bagus ya. Tinggal menyempurnakan area parkir yang ada di depan kita, dan nantinya untuk akses ke arah pantai yang berada di selatan sirkuit Mandalika ini. Nah, di sini sejumlah alat berat mulai meratakan dan melakukan pemadatan untuk fondasi dasar dari grandstand yang ada di sisi kanan tikungan ke-6 menuju tikungan ke-7. Lalu di sebelah tunnel 2 ini juga akan menjadi grandstand.
Ya, kita berada di sisi kanan tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 sekarang ini, sambil memantau ke arah trackland maupun pemandangan pantai yang berada di selatan sirkuit. Sekalian juga kita melintas ke arah Bukit 360 yang merupakan special hill ya di sini untuk grandstand atau lokasi menonton. Terus dipercepat pengerjaan konstruksi besi baja yang siap berdiri kokoh dan memberikan kenyamanan buat para penonton atau pengunjung untuk menyaksikan bagaimana agresifnya pembalap-pembalap jagoan mereka dan pemandangan Laguna serta pantai yang berada di selatan sirkuit Mandalika. Dan kita berada di tikungan yang ke-10 dari trek 4,31 km Mandalika International State Circuit. Masih melakukan inspeksi pada trek dan evaluasi yang lain. Cuaca yang begitu bagus di sini, teman-teman, memberikan cerah yang sangat mendukung pekerjaan. Dan kita berada di tikungan ke-11 sekarang. Di sini teman-teman dari RMI melakukan pengecatan juga di beberapa titik yang masih perlu dibikin tuntas. Baik itu pengecatan pada curve yang dicek, yang mana kemarin di saat USBK maupun tes pramusim sempat untuk garis curve yang ada di depan sini terlihat bekas garisan ban yang melintas sehingga warnanya tidak begitu cerah dan cetar, sehingga harus dilakukan pengecatan ulang ya untuk menyambut MotoGP yang siap diselenggarakan dalam kurang lebih 4 minggu lagi. Dan di sini terpantau ya area grandstand di tikungan yang ke-12 berbentuk L begini sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat cepat dan mantap untuk pondasi dasarnya. Pengecoran akan dilakukan ya, terlihat sejumlah lembaran-lembaran besi yang sudah dirakit yang mana bisa dijadikan tulang untuk lapisan beton di sini. Ya, masih dari Road Grip Motorsport Indonesia, tim yang sedang mengecek pengecatan pada trek ya di sepanjang 4,31 km. Di tikungan yang ke-13 kita sekarang manuver kiri dan terlihat bagus sekali sudah diselesaikan beberapa titik, baik itu untuk pondasi dasar pada tribun yang ada di sisi kanan ini, tinggal mendatangkan konstruksi besi dan beberapa tempat duduk. Tidak akan makan waktu yang begitu lama untuk pengerjaannya. Dipastikan semua kesiapan baik itu trek maupun fasilitasnya paling telat itu 14 Maret sudah tuntas dan sudah sempurna, sehingga MotoGP
yang akan diselenggarakan pada 18 sampai 20 nanti di bulan Maret bisa berjalan dengan lancar. Sekarang kita di tikon yang ke-15, melihat ke arah luar sini ya, di sisi barat, menunjukkan hasil yang sangat-sangat sempurna untuk bagian konstruksi besi pada grandstand zona J di sini. Ya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana persiapan atau kegiatan yang berada di belakang pedok atau di area pit building di depan kita ini. Masih terlihat standby untuk sejumlah UPS atau genset di sini, mobile genset dari PLN, kemudian support dari Telkom yang berada di sampingnya, dan sejumlah modular building juga di sini sudah mulai ditata ulang ya. Ada yang dibongkar dan dipindahkan, kemudian ada yang diletakkan di tempat yang lebih lain dengan desainnya, karena MotoGP nanti akan menjadi perhelatan yang sangat ramai. Tidak saja MotoGP, tapi akan ada Moto2, Moto3, dan juga akan ada Asia Talent Cup, sehingga penataan akan dibikin ulang atau dirapikan. Ya, berbagai persiapan di belakang pedok seperti yang kita lihat. Di sisi lain, di area belakang juga, Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. progres akan dilakukan penyempurnaan pada area Blue Gate yang ada di sebelah utara ini. Dan area shuttle bus drop off maupun parkiran untuk khusus bagi pemegang tiket VIP Village ya, akan berlokasi di belakang VIP Village Building dan memiliki entry atau entrance yang khusus di sini. Dengan fasilitas yang lengkap, kita tahu dengan tiket seharga 10 juta buat yang mau nonton di area VIP Village, fasilitas yang lengkap bisa didapatkan. Beginilah progres yang bisa kita pantau di sisi belakang bangunan VIP Village, teman-teman. Masih sejumlah titik untuk bagian atap disempurnakan, dituntaskan. Kemudian sejumlah logistik yang berada di bagian belakang ini juga sudah lumayan makin hari makin berdatangan, yang makin banyak ya, untuk konstruksi pada grandstand. Lalu beberapa single seat juga sudah makin berdatangan. Dan penataan area parkir untuk VIP Village terus disiapkan, dipadatkan.
juga dirapikan teman-teman. Ya selanjutnya nanti kita akan update lagi ke kalian semua di video berikutnya. Mungkin ini saja dulu, dan kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.